Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tafsir Surah Al-Fatihah Profesor Al-Mufassal karya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada tafsir surah An-Nasr. Sebutkan di sini surah An-Nasr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata beliau hafizahullah taala, membawakan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau datang pertolongan, jika sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, ya, maka kalau kamu sudah lihat itu, bertasbihlah, sucikanlah Tuhanmu dan pujilah Ia, serta minta ampun, karena sungguh Allah Maha Penerima Taubat. Sebelum kita masuk membacakan hadis ini, di sini ada kisah yang menarik terjadi antara Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat atau ulama-ulama yang ada di zaman itu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu di zamannya Umar bin Khattab masih kecil, artinya masih pemuda, ya. Belum jadi orang tua, masih muda. Nah, radhiyallahu taala. Namun bersamaan dengan itu, beliau Ibnu Abbas itu karena keilmuannya, beliau dimasukkan di majelis syuranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengumpulkan ulama-ulama yang kalau ada permasalahan beliau akan minta saran, bermusyawarah kepada sekelompok ulama ini. Nah, di dalamnya itu orang-orang tua Muhajirin, orang-orang tua Al-Ansar, sahabat-sahabat Nabi SAW. Cuma dia sendiri yang anak muda, ya. Maka ada sebagian yang kemudian mempertanyakan keputusan Umar radhiyallahu taala. Dikatakan, mengapa Umar bin Khattab ini manggil anak muda di tengah-tengah kami? Kami semua orang tua sepuh, ya, istilahnya pengalaman, ya, dan seterusnya. Kalau cuma anak muda seperti ini, kami juga punya anak muda di rumah gitu. Jadi sama. Kenapa dipanggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masuk ke jajarannya ulama-ulama ini? Maka Umar bin Khattab ketika mendengarkan kalau ucapan mereka, beliau ingin menunjukkan dan membuktikan kelayakan Ibnu Abbas duduk di situ. Beliau tidak dipilih bukan karena beliau dipilih karena sepupunya Nabi, karena Ahlul Bait, karena apa, bukan. Beliau dipilih masuk situ karena memang layak. Maka satu hari dikumpulkan mereka semuanya, ya. Kemudian Umar bin Khattab menguji mereka, ya. Menguji apa? Alim ulama ini dengan mengatakan, ma ra'yukum fi qaulihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana menurut kalian, pandangan kalian tafsir dari surah An-Nasr? Maka sebagian di antara mereka ada yang menjawab, maksudnya surah An-Nasr ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertasbih, memuji Allah dan beristighfar kepadanya, ya, disebabkan kemenangan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan dibukakannya, dikuat rebutnya kembali kota Mekah, jelas ya, itu kan nikmat yang besar. Maka karena beliau dan kaum muslimin mendapatkan nikmat kemenangan itu, maka kita disuruh untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar. Ada yang jawab seperti itu.
Ada yang tidak menjawab apa-apa, ada yang memberikan jawaban lain, ada yang diam. Sampai pada akhirnya ya Umar bin Khattab sampai pada Ibnu Abbas. Dikatakan, bagaimana menurut kamu wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, kalau menurut saya makna ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fadzalika alamatu ajri. Fahadhihi alamatu ajri. Fadzalika alamatu ajri. Maksud kalau menurut saya, kata Ibnu Abbas, firman Allah ini kalau datang kepada engkau wahai Muhammad pertolongan Allah dan kemenangan yang di Fathu Mekkah, kemudian engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, kalau kamu sudah lihat itu, berarti itu sudah tanda dekatnya kematian. Karena kamu sudah hampir meninggal, maka banyak-banyaklah bertasbih, bertahmid, istighfar. Ya. Ini penafsirannya Ibnu Abbas. Beda dengan yang lain-lain yang tua-tua itu. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, saya tahunya juga tafsir surah An-Nasr seperti yang kamu katakan wahai Ibnu Abbas. Nah, dari sinilah nampak akhirnya semua yang orang-orang tua tadi yang meragukan keilmuan beliau, mempertanyakan keputusannya Umar membawa anak muda di tengah jajaran orang-orang tua ini, ya, kemudian hilang. Mereka yakin akan keilmuan siapa? Ibnu Abbas. Ya. Bagaimana tidak, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu sejak pertama kali hijrah ke Madinah bersama dengan orang tuanya Al-Abbas, itu tidak pernah lepas dari Nabi Muhammad SAW. Dari pagi sampai malam, nanti tinggalkan rumahnya, nanti tinggalkan Nabi SAW kalau beliau masuk ke rumah. Ibnu Abbas dari kecil belum balik, sudah nunggu di depan rumah Nabi SAW. Ketika Nabi keluar rumah, sudah diikuti kemana-mana. Kapan ditinggalkan? Kalau Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Begitu terus tiap hari. Ya. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau belajar kepada Umar bin Khattab. Beliau belajar kepada Umar bin Khattab selama 12 tahun pemerintahan Umar bin Khattab. Beliau Ibnu Abbas dekat dengan Umar, mengambil ilmunya Umar bin Khattab. Ya. Jelas ya? Kemudian berlanjut setelah kematian Umar bin Khattab, dilanjut beliau menuntut ilmu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah bin Abbas radhiyallahu anhu yang mengumpulkan antara bahasa Arab, hadis, tafsir, ya. Dan dari Ibnu Abbas inilah salah satu asal cikal bakal dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Jadi dari tafsir Ibnu Abbas kita bisa memahami bahwa ayat surah An-Nasr ini berbicara tentang tanda kematiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata penulis hafizahullah, tadammanat hadhihi suratu bisyaratan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa isyaratan inda husuliha wa amra. Surah ini mengandung 3 perkara, ada 3 hal yang dikandung oleh surah ini. Yang pertama, kabar gembira. Ya, di mana 3 ini belum datang semua. Jadi surah ini mengandung 3 perkara. Yang pertama, bisyarah, kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, isyarah akan terjadinya, bahwa kabar gembira itu sudah akan terjadi, Dan yang ketiga, kalau terjadi itu kabar gembira, ada perintah. Ya, ini 3 perkara kandungan surah Al-Asr, surah Al-Asr. Al-bisyarah, al-isyarah, dan al-amr. Adapun yang pertama, kabar gembira, fal bisyaratu hiyal bisyaratu binasrillahi lahu 'alal kafirin wa wuqu'i fathi Makkah wa dukhulin nasi fi dinillahi afwaja ay jama'atin talwa jama'at. Adapun kandungan yang pertama yaitu kabar gembira. Kabar gembiranya adalah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Ya. Idza jaa nasrullah. Ini kabar gembiranya. Kalau datang pertolongannya Allah, dan pasti akan datang. Jelas ya, pasti akan datang. Di sini digunakan kata idza, persyaratan yang menunjukkan besar atau akan terjadi. Ya, beda kalau dalam bahasa Arab dibedakan dengan in. In juga bermakna jika.
Tapi kalau menggunakan kata syarat dengan in, jika, maka itu kemungkinannya 50-50 atau belum tentu terjadi. Tapi kalau dipakai idza, kalau datang, berarti itu akan datang. Makanya dikatakan di sini diambil dari kata idza bisyarah, kabar gembira. Kalau datang pertolongan Allah, ya, pertolongan Allah melawan orang-orang kafir wal fatah. Fatah di sini adalah Fathu Mekkah. Fathu Mekkah. Direbutnya kembali Mekkah oleh Nabi SAW di tahun 8 Hijriah. Ya. Di tahun 8 Hijriah. Kemudian kabar gembira berikutnya, dan manusia akan masuk ke dalam agama Allah, memeluk agama Islam afwajan. Apa itu afwajan? Jama'atin tilwa jama'at. Berkelompok-kelompok, ya. Kabilah demi kabilah, sekumpulan datang lagi sekumpulan terus. Nah, kabar gembira ini wadzalika fi qauli terdapat pada firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Ma'ruf dalam sirah nabawiyah yang sudah pernah kita terangkan bahwa pada tahun 8 Hijriah ketika Nabi SAW sudah tersebar kabar bahwa Madinah akan membebaskan kota Mekkah dari tangan kaum musyrikin. Tadinya sebenarnya sudah banyak orang yang mau masuk Islam. Orang-orang kabilah-kabilah di sekitar Mekkah, orang kabilah-kabilah yang masih musyrik di sekitar Mekkah itu, sekitar Hijaz, sudah banyak yang mau masuk Islam. Ya. Tapi belum tentu kata atas dasar keimanan, mungkin karena melihat Islam sudah mulai besar atau yang semacamnya. Tapi ketika mendengarkan bahwa Madinah akan membebaskan Mekkah, menyerang Mekkah, gitu ya, tanda kutip, mereka sebagian dari mereka skip dulu, tunggu dulu. Kita jangan masuk Islam dulu. Kita tunggu dulu hasil perangnya ini. Kalau Mekkah menang melawan Madinah, ya sudah, kita tidak jadi masuk Islam. Tapi kalau Madinah berhasil merebut Mekkah, ya kita masuk Islam. Maka ketika hasil peperangannya Madinah, Nabi SAW dan para sahabat berhasil membebaskan Mekkah dari tangan kaum musyrikin, barulah tadi semuanya berlomba-lomba datang menyatakan keislaman di Mekkah. Itu maksudnya. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Memang sudah banyak yang masuk Islam, cuma menunggu momen. Menunggu apa? Momen ketika itu. Nah, ketika Allah memenangkan Nabi SAW dan para sahabatnya dan berhasil membebaskan kota Mekkah, maka mereka pun berlomba-lomba masuk ke dalam al-Islam. Ada satu kabilah kirim satu orang utusan kemudian ke Mekkah. Saya menjadi wakil kabilah ini, kami menyatakan masuk Islam. Atau lagi kirim satu yang datang rombongan. Dan itu tidak hanya berhenti di Mekkah, ketika sampai ke Madinah pun masih ada rombongan-rombongan yang datang untuk menyatakan Islam dan belajar agama Islam. Tinggal di Madinah 10 hari, 20 hari belajar Islam, pulang ke kampungnya menyebarkan Islam dan seterusnya. Ini bicara. Wa ammal isyarat wal amr, adapun isyarat dan perintah, fahiyal isyaratu ila dumui ajalihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Isyarat bahwa ketika itu terjadi, maka itu adalah isyarat tanda dekatnya kematianmu wahai Muhammad. Tanda dekatnya ajal beliau. Wa dzalika fi qaulihi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, maka bertasbihlah, pujilah Tuhanmu, ya sucikan Tuhanmu, pujilah Ia dan minta ampunlah kepadanya. Fa inna umrahu sallallahu alaihi wasallam umrun fadilun aqsamallahu bih. Karena umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umur yang mulia yang Allah bersumpah dengannya. Wal umurul fadilah tuhtamu bil istighfar. Dan yang namanya sesuatu yang baik itu selalu ditutup dengan istighfar. Seperti sholat. Setelah sholat, salam ditutup. Setelah salam apa? Istighfar. Ya, membaca istighfar tiga kali. Karena sholat adalah amalan yang baik, amalan yang terbaik, amalan tubuh yang terbaik.
maka ditutup dengan setelah salam maksudnya apa? Ada istighfar. Haji juga demikian, setelah selesai semua rangkaian proses manasik haji disunnahkan memperbanyak istighfar. Maka umur Nabi Muhammad SAW juga adalah umur yang mulia, maka diperintahkan untuk menutup umurnya dengan istighfar. Itu maksudnya. Fa amrullahi rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yusabbihahu ma'a hamdihi wa yastaghfirah fihi isyaratun ila qidai umrihi sallallahu alaihi wasallam liyatahayya liqa'i rabbih. Maka ketika Allah Ta'ala menyuruh Rasulnya untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar, nah di situ ada tanda berarti akhir ini. Karena semua yang baik-baik itu, semua keutamaan kebaikan yang besar diakhiri dengan apa? Istighfar. Ketika Nabi disuruh memperbanyak istighfar, berarti saya yang terakhir ini. Saya sudah akan berakhir, maksudnya akan meninggal. Itu maksudnya isyaratnya di sini. Maka pada kalimat ini terdapat isyarat akan habisnya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mempersiapkan menghadapi kematian. Iya. Dan riwayat As-Sahihain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sejak turunnya ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, beliau kemudian memperbanyak doa ini di ruku dan sujudnya. Makanya salah satu zikir ruku dan zikir sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini beliau baca setelah turunnya surah ini. Ya, beliau perbanyak. Karena itulah ini salah satu zikir ruku dan sujud yang disyariatkan dibaca. Walaupun demikian para fuqaha menyatakan zikir sujud yang paling afdal ya subhana rabbiyal a'la. Zikir ruku yang paling afdal ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali minimal. Ini zikir ruku yang paling afdal, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Dan zikir sujud paling afdal subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena ini yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa amma fir ruku' fa'adhimu fihi rabb. Ketika di ruku' agungkan Tuhanmu. Ya, agungkan Tuhanmu. Nah, maka ini perintah. Adapun bacaan ini beliau nanti baca di akhir-akhir umur. Menunjukkan beliau baca ini karena ada sifatnya kasuistik, gitu ya. Ada karena beliau sudah akan meninggal, maka beliau baru baca doa ini karena ini perintah dari Allah kepada beliau. Maka kita juga boleh baca. Sama sini kita juga disyariatkan membaca. Namun lebih afdal zikir tasbih dan tahmid, tasbih subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la di ruku dan sujud. Karena itu yang menjadi amalan beliau dari awal sampai sini, dan itu yang beliau perintahkan dalam sejumlah riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab diperintahkan untuk banyak beristighfar, innahu kana tawwaba. Sungguh Allah Taala Maha menerima taubat. Di sini di ayat sebelumnya dikatakan wastaghfir, istighfarlah kamu. Kemudian dikatakan innahu kana tawwaba, dia penerima taubat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu bentuk taubat adalah istighfar. Jelas ya? Salah satu bentuk taubat adalah istighfar. Taubat itu di satu sisi lebih luas dibandingkan istighfar. Kalau istighfar itu amalan mulut saja, amalan lisan, astagfirullah, Allahumma ighfirli. Tapi kalau taubat itu bukan cuma amalan lisan, itu juga amalan hati, juga amalan anggota tubuh. Tubuhnya yang membuktikan dia taubat atau tidak. Kalau istighfar atau tidak, mulut yang dilihat dia istighfar atau tidak. Maka dari sudut pandang muta'allaqnya, yakni anggota tubuh yang berhubungan dengannya, maka taubat lebih luas dibandingkan istighfar. Kenapa? Istighfar hanya melibatkan mulut saja. Sementara taubat itu semuanya, bukan hanya mulut. Kalau ada orang bilang astagfirullah, sudah dibilang dia sudah istighfar. Tapi belum tentu dia bertaubat. Dia cuma istighfar, tapi belum tentu dia bertaubat. Karena taubat lebih luas dibandingkan istighfar. Ya. Innahu kana tawwaba.
Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah penerima taubat. Apa maksudnya penerima taubat? Yuwaffiqul khalqa lit-taubah wa yaqbaluha minhum. Itu makna dari at-tawwabah. yakni Allah yang memberikan taufik seorang hamba untuk bertaubat ketika bikin dosa, dan Allah juga yang menerimanya. Maka kurang apa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bikin dosa, kalau Allah tidak kasih taufik dia untuk bertaubat, tidak akan bertaubat, keras kepala di atas kesalahannya. Maka makna tawwabah adalah Allah memberikan taufik kepada pelaku dosa untuk bertaubat. Setelah Allah kasih taufik, Allah juga yang terima. Jadi semua dari Allah. Allah yang kasih keinginan kamu bertobat, Allah kasih taufik pada kamu, dan Allah juga berkenan untuk menerimanya. Itu makna tawwabah. Fakana sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjalankan perintah Al-Quran. Ya, perintah Al-Quran. Jadi ini perintah di akhir surah An-Nasr asalnya tertuju kepada beliau, tapi boleh juga diikuti oleh umatnya. Jelas ya? Karena di sini fasabbih, yani fasabbih anta. Ya, fa'ilnya anta, satu orang. Maka ayat dalam surah An-Nasr ini asalnya ditujukan khitab kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sejak ayat ini turun, beliau pun mengganti zikir ruku dan sujud beliau dengan ini, subhanakallahumma wa yughfiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaihi. Ini hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya, jelas sampai sini. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini selesai terkait dengan surah An-Nasr. Maka seperti yang kita sudah sebutkan ya, Kisah mufassal surah-surah pendek dari surah Ad-Duha sampai An-Nas itu betul-betul banyak pelajaran tentang, atau banyak surah atau ayat yang menyinggung tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya, baik beliau sebagai seorang individu manusia biasa ataukah sebagai seorang keutamaan beliau sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala hafizahullahu taala tafsir suratil Masad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab, dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua usaha, semua harta dia dan semua usaha dia tidak akan bisa melindungi dia dari siksaan. Sayasla naran dzata lahab. Nanti dia akan masuk dalam neraka yang memiliki lahab. Apa? Bara, apa namanya itu? Ya, bara api ya. Nah, lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Demikian pula istrinya juga akan masuk neraka. Ya. Istrinya juga akan masuk neraka, ya, hammalatal hatab. Nah, karena dia ketika di dunia dia membawa kayu bakar, akan diterangkan nanti. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabuk. Qala hafizahullah menjelaskan tentang sababun nuzul surah Al-Masad ini. Akhraj al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika turunnya surah ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam surah Syura, peringatkanlah kerabatmu yang terdekat. Ya. Ini termasuk fase dakwah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwai keluarga-keluarga beliau yang terdekat. Ini awal-awal fase-fase awal dakwah di Mekah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa surah Al-Masad turunnya di Mekah dan di awal-awal, masih awal-awal.
Nah, ketika turun ayat menyuruh Nabi Muhammad SAW, peringatkanlah kerabatmu yang terdekat. Maka beliau pun mengumpulkan keluarganya. Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Beliau pun naik ke atas bukit Safa. Ya, di bukit Safa. Faja'ala yunadi ya bani Fihr ya bani Ali. Kemudian beliau memanggil keluarga besar nenek moyang beliau. Wahai bani Fihr. Ini Fihr ibn Khalid, salah seorang nenek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan Fihr inilah yang namanya Quraisy, ingat saya sudah berlalu. Nah, wahai bani Fihr, wahai bani Adi, libutuni Quraisyin hatta jitamau. Beliau menyebutkan bani-bani yang lain, keluarga-keluarga besar lain di Quraisy. Beliau sebutkan semuanya, dipanggil semuanya. Wahai bani ini dan ayo, wahai bani ini, wahai bani ini, dipanggil semuanya. Hatta jitamau. Kemudian mereka ngumpul semua di Bukit Safa. Ini zahirnya terjadi pada musim apa? Pada musim haji. Pada musim haji, di mana kaum musyrikin sedang sementara haji ketika itu. Nah, dan ketika itu kewajiban haji tentu saja belum turun. Jelas ya? Belum ada kewajiban haji dalam Islam ketika itu. Tapi orang musyrikin melaksanakan haji itu masih mengamalkan agama Nabi Ismail alaihissalam. Adapun kewajiban haji dalam Islam itu baru turun di tahun ke-6 Hijriah. Ya. Wajibnya haji baru turun di tahun ke-6 Hijriah. Ini masih di Mekah. Setelah kumpul semuanya, faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzur ma'u. Ya, semua datang. Kalau ada orang yang lagi sibuk dengan pekerjaannya, dia kirim budaknya. Kamu pergi sana dengar apa ucapannya Muhammad, apa yang mau disampaikan. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy, maka datanglah Abu Lahab beserta dengan pembesar Quraisy. Kemudian beliau bersabda, Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya? Qalu na'am, ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Setelah kumpul semua, beliau memberikan pertanyaan retoris untuk menguji. Ini jawaban, mereka sudah tahu jawabannya, Nabi SAW juga sudah tahu jawabannya, tapi jawabannya yang akan beliau jadikan sebagai hujah. Kata beliau, menurut kalian, bagaimana seandainya saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah di luar kota, ya, yang akan memerangi kalian sebentar malam. Saya informasikan kepada kalian, saya bilang di sana di luar kota, di lembah, di luar kota sudah ada pasukan berkuda yang sudah siap menyerang kalian di waktu malam. Apakah kira-kira kalian percaya? Kalian percaya nggak dengan ucapan saya? Kalian akan berjaga-jaga, kalian akan ini dan itu. Maka semuanya mereka menjawab, iya kami akan percaya dengan ucapan wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Belum pernah seumur umur kami lihat kamu berdusta. Maka kalau kamu bilang ada pasukan yang menyerang, pasti kami percaya. Jelas ya? Iya. Maka ketika, dan ini jawabannya jelas, mereka pasti akan bilang na'am, ya, karena memang beliau digelari Al-Amin. Ya, banyak perkara yang diserahkan kepada beliau, seperti di masalah siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ketika Ka'bah selesai direnovasi, kan semua diserahkan kepada Nabi SAW keputusannya. Maka setelah mereka mengatakan iya, beliau pun menggunakan jawaban mereka sebagai hujjah. Kata beliau, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu dengarkan. Saya sekarang tidak mau menyampaikan, saya di sini bukan mau menyampaikan ada pasukan berkuda. Ya, tapi kalaupun saya bilang kalian pasti percaya. Tapi sekarang saya hanya mau peringatkan kepada kalian azab yang pedih yang akan datang menimpa kalian kalau kalian tidak meninggalkan kesyirikan, meninggalkan semua sembahan selain Allah. Seharusnya kan mereka percaya juga, kan begitu? Seharusnya mereka percaya itu juga. Tapi apa yang terjadi?
Faqala Abu Lahab tabbal laka sa'irul yaum alihada jama'atana. Kata Abu Lahab, celaka kau ya Muhammad, ya, hanya untuk mendengarkan ocehan kamu ini kamu mengumpulkan kami jauh-jauh. Ada yang lagi sibuk tinggalkan pekerjaan cuma untuk dengar, ada yang kirim budaknya cuma untuk ini, ya. Tabbal laka, celaka kamu. Maka turunlah ayat membela Nabi Muhammad SAW. Fanazalat tabbat yada, kamu yang celaka wahai Abu Lahab, bukan Muhammad. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Yang dimaksud dengan kedua tangan di sini tentu saja bukan tangan hissi gitu, dengan tangan. Yang dimaksud dengan tangan di sini adalah perbuatan, karena normalnya manusia berbuat dengan tangan. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab, dan dipertegas lagi watabud. Yang disifati pertama celaka tangannya, baru yang kedua orangnya seutuhnya. Ini apa namanya? Dalam uslub bahasa Arab ini betul-betul apa ya? Serangan ke mental. Ya, ke mentalnya Abu Lahab. Menusuk. Celakalah kedua tangannya, jadi semua usaha dengan tangannya yang dia lakukan semua kecelakaan. Tidak hanya cukup itu, dianya langsung dihukumi. Tadinya setengah badannya dihukumi, usahanya, tangannya, setelah itu langsung dihukumi orangnya. Watak, celaka dia. Ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua harta benda yang dia miliki, semua kasab, semua hasil usahanya di dunia, semua koneksinya, semua kawan-kawannya, semua orang-orang yang menjadi bawahannya, tidak ada yang bisa melindungi dia dari siksa. Ya, ini sababun nuzul surah Al-Masad. Wa Abu Lahab min a'mami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini termasuk pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara kandungnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara kandung. Ya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk apa? Keponakan yang paling dicintai oleh Abu Lahab. Jelas ya? Keponakan yang paling dicintai, dan Abdullah yang merupakan anak bungsu dari Abdul Muttalib disayangi oleh semua kakak-kakaknya, termasuk sama Abu Lahab. Termasuk sama Abu Lahab. Jadi sebelum Nabi SAW datang membawa Islam, Muhammad SAW adalah keponakan yang paling disayangi oleh semua paman-pamannya. Tidak terkecuali Abu Lahab. Ya. Namun ketika beliau mulai menyeru kaum musyrikin untuk meninggalkan berhala, meninggalkan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mulai wa kana syadidal adawati wal adiyata. Abu Lahab menjadi orang yang sangat memusuhi dan sangat mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahalaka bidzalik, dan dia celaka dengannya. Dan cukuplah menjadi tanda celakanya Abu Lahab, pamannya Nabi. Allah sudah memvonis dia masuk neraka dalam keadaan dia masih hidup. Coba, betapa celakanya dia. Ya, siapa manusia yang dia masih hidup di muka bumi ini kemudian dikatakan dia masuk neraka? Bahkan diabadikan dalam Quran. Enggak ada kecuali Abu Lahab, satu orang saja. Saking celakanya dia. Ya, saking celakanya dia masih hidup, kemudian dipastikan dia masuk neraka dan diabadikan dalam Quran. Dan ini sekaligus menunjukkan pintu hidayah sudah tertutup dari dia. Pintu hidayah sudah tertutup dari dia. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar kabar 40 penghafal Quran dibunuh, dibantai, ya, maka beliau kunut subuh selama 1 bulan penuh. Jadi dalam kunut subuhnya beliau menambahi selama 1 bulan mendoakan keburukan mereka. Didoakan orang-orang yang membunuh 40 sahabat itu. Sampai kemudian beliau mendoakan laknat kepada sebagian orang-orang musyrikin. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi SAW melaknat mereka? Turun ayat menegur, laisa laka minal amri syai'. Kamu wahai Muhammad tidak punya urusan dalam masalah hidayah ini.
Jangan asal-asal melaknat orang. Hatta dia orang kafir, hatta dia ini, jangan asal laknat melaknat. Dan terbukti salah satu atau dua dari 3 orang yang dilaknat oleh Nabi SAW masuk Islam dan bagus Islamnya. Hal itu karena Nabi SAW tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka jangan asal melaknat. Jelas ya? Ini padahal orang yang sudah membunuh, mengganggu, dilarang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak ada yang tahu masa depan. Bisa jadi dia dapat hidayah. Tapi Abu Lahab dengan turunnya ayat ini sudah tertutup pintu hidayah bagi dia. Tidak akan mungkin dapat hidayah selama-lamanya. Ya, tidak akan mungkin. Sudah tertutup pintu hidayah. Kenapa? Kenapa kita katakan pintu hidayah sudah pasti tertutup dari Abu Lahab? Karena seandainya dia masuk Islam, maka berarti surah ini salah. Ya kan? Seandainya Abu Lahab setelah turunnya tabbat yada Abu Lahab, setelah itu dia masuk Islam, maka berarti ayat ini salah. Tidak celaka dia karena dia masuk Islam. Dan tidak mungkin ayat Al-Quran salah. Maka ketika Al-Quran sudah bilang celaka Abu Lahab, itu sudah vonis akhir bagi dia. Sampai dia mati dia tidak akan taubat. Biar ngerinya. Ini orang paling celaka di dunia. Salah satu orang celaka dan dari umat dakwahnya Nabi SAW adalah Abu Lahab yang notabene paman Nabi SAW sendiri. Paman beliau yang menyayangi beliau, ya. Tapi apa hubungan kekerabatan tidak ada gunanya. Ya. Hubungan kekerabatan nanti berguna kalau kamu taat kepada Allah. Ya. Sebagai seorang kerabat Nabi Muhammad SAW, nanti kekerabatan itu berguna kalau kamu dekat juga dengan Allah. Jadi jangan cuma diandal-andalkan keluarga Nabi. Abu Lahab juga keluarga Nabi, tapi dia menjadi orang yang celaka. Ya kan? Ya. Jadi keluarga Nabi, kita hormati. Siapa yang tidak mencintai keluarga Nabi SAW itu tanda kemunafikan. Sampai hari kiamat. Sampai di zaman sekarang ada orang mengatakan secara pasti dan meyakinkan dia keluarga Nabi, keturunannya dari Nabi SAW, kita wajib cintai dia lebih daripada cinta kepada manusia-manusia biasa. Kita menghormati keluarga Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengingatkan di akhir umur beliau, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti." Saya wanti-wanti kalian hormati ahli baitku. Muliakan mereka. Nabi wanti-wanti. Taraktu fikum syai'ain. Saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat. Kitabullah wa ahli dan kitab Allah dan keluarga Nabi SAW. Saya lupa apa riwayatnya. Lihat, digandengkan. Menunjukkan kedudukan keluarga Nabi itu bukan kedudukan sama seperti manusia yang lain. Enggak sama. Karena ada juga sebagian orang berlebih-lebihan. Karena ada oknum sayyid, ada oknum habib melakukan kekeliruan, kemudian dia pukul rata sampai hilang penghormatannya kepada keluarga Nabi SAW. Nah, di antara sayyid, di antara habaib, ada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang menjalankan agama Rasulullah SAW dengan cara yang benar. Mereka ini kita hormati dan kita muliakan. Wajib hukumnya. Kemunafikan kalau dibenci. Namun apa? Namun status itu sebagai seorang habib, sebagai seorang sayyid dari keturunannya Nabi SAW, itu nanti bermanfaat, nanti berguna kalau mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar dia habib kalau minum khamar, biar dia sayyid, keturunan sayyid kalau dia tidak sholat, tidak ada gunanya status kedudukan dengan Nabi SAW. Enggak juga. Buktinya apa? Abu Lahab pamannya Nabi SAW masuk neraka. Kerabatnya Nabi itu dekat dengan Nabi SAW, menyayangi beliau dari kecil. Tapi ketika tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, tidak ada gunanya kekerabatan tersebut. Maka seorang dimuliakan di sisi Allah dengan ketakwaan. Baru kalau sudah takwa, baru dilihat ini keluarga Nabi bukan. Kalau dia keluarga Nabi, ada nilai plusnya. Tapi setelah takwa dulu, lihat ya. Maka seorang muslim ya diwajibkan untuk mencintai ahlul bait Nabi SAW sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat.
Tidak boleh sembarangan dengan amal baik Nabi SAW. Walaupun dia bukan alim ulama, bukan tokoh, tapi kalau dia orang soleh, tiap hari pergi sholat, tiap hari ini manusia biasa. Dia mungkin pedagang, dia mungkin ini, dia mungkin itu, tapi dia secara umum soleh, menjauhi pelanggaran, menjauhi maksiat. Dia bukan alim ulama, dia wajib dimuliakan, dihormati lebih daripada keturunan-keturunan yang lain yang bukan kerabatnya Nabi SAW. Nah, maka yang ingin kita tekankan di sini bahwa tidak kita lakukan berkerabat keturunan Nabi SAW dan yang mengingkari keutamaannya. Kalau fix dia keturunan Nabi SAW, terbukti secara nasab, ya sanadnya jelas, nasab keturunannya jelas, dia keturunan Nabi SAW, tidak ada yang mengingkari keutamaannya. Yang penting dia bertakwa. Tidak perlu menjadi alim ulama, tidak perlu jadi ustaz. Cukup dia menjadi manusia biasa, normal, sholat 5 waktu, puasa, sholat, zakat. Kalau dia mampu tinggalkan maksiat, dia adalah orang yang mulia di sisi Allah, yang harus kita muliakan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Karena dia adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW, yang Nabi wanti-wanti untuk dihormati, dimuliakan sebelum beliau menikah. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Namun sekali lagi, semua itu penting ketika apa? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktabi hadzal qadar, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.